Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video bahas kartun kali ini aku akan ngebahas kisah tragis kartun Ariel, The Little Mermaid. Film Disney selama ini menjadi andalan bagi banyak orang tua di luar sana sebagai media edukasi untuk anak-anak. Hal tersebut masuk akal karena film-film Disney selalu menyajikan pesan-pesan serta tindakan-tindakan yang patut dicontoh oleh anak-anak. Namun faktanya tidak semua film Disney memiliki alur cerita yang bahagia. Film Disney yang sukses di pasaran ternyata ada yang memiliki cerita sedih, tragis, bahkan mematikan. Mengingat film ini akan dikonsumsi oleh anak-anak, banyak adegan kejam dan syarat kekerasan yang diperhalus sehingga dapat ditonton oleh banyak kalangan termasuk anak-anak. Salah satu film Disney yang memiliki alur yang kejam adalah Ariel, The Little Mermaid. The Little Mermaid adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Walt Disney Feature Animation dan dirilis ke bioskop oleh Buena Vista Pictures pada tanggal 17 November 1989. Animasi ini merupakan animasi ke-28 dari Walt Disney Animated Classic Series. Sequel dari film ini berjudul The Little Mermaid 2: Return to the Sea dan The Little Mermaid: Ariel's Beginning yang dirilis pada tahun 2000 dan 2008. Dalam cerita yang difilmkan Walt Disney, putri duyung bernama Ariel memiliki suara yang merdu dan sangat suka bernyanyi. Namun ia tidak puas dengan kehidupannya di bawah laut Atlantika. Ariel pun sering pergi ke permukaan laut untuk mengoleksi barang-barang manusia yang terdampar di laut. Ia juga sering mengamati kehidupan manusia sampai akhirnya ia jatuh cinta dengan seorang pangeran bernama Eric. Suatu hari, Pangeran Eric sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di atas sebuah kapal. Tiba-tiba datanglah sebuah badai besar dan menenggelamkan Eric. Pangeran Eric kemudian diselamatkan oleh Ariel dan dibawa ke pantai. Sambil menunggu sang pangeran sadar, Ariel menyanyikan sebuah lagu indah dan segera pergi ketika Pangeran Eric terbangun. Yang diingat oleh Eric hanyalah lantunan lagu indah dan suara merdu dari seorang putri. Ariel pun akhirnya jatuh cinta kepada Pangeran Eric. Karena rasa cinta yang begitu besar, Ariel si putri duyung dengan keberaniannya mau mengejar Pangeran Eric dan berusaha untuk hidup bahagia bersamanya. Ariel kemudian berjanji untuk bersatu kembali dengan Pangeran Eric di dunia manusia. Karena ayah Ariel, Trenton, yang merupakan raja di bawah laut, tidak setuju dengan keputusan Ariel, Ariel pun melakukan perjanjian laut dengan ratu penyihir bernama Ursula. Ia menghadap penyihir laut bernama Ursula untuk menjadikannya sebagai manusia. Lantas Ariel menukar suaranya yang merdu dan indah dengan sepasang kaki kepada Ursula si penyihir laut. Ursula yang dengan senang hati menerima suara Ariel kemudian berusaha mati-matian agar Ariel tidak bisa bersatu dengan Pangeran Eric. Salah satu hal yang dilakukan oleh Ursula adalah memberikan syarat kepada Ariel bahwa jika dalam 3 hari ia tidak dapat ciuman tulus dari manusia yang mencintainya, maka Ariel harus kembali lagi ke laut. Ariel akhirnya bertemu kembali dengan Eric. Namun sayangnya Ariel tidak dapat memberitahu kepada Eric bahwa ia adalah sosok yang menyelamatkannya ketika badai tersebut karena Ariel tidak bisa berbicara dan tidak bisa bernyanyi. Setelah melewati banyak usaha, akhirnya Eric pun tahu siapa Ariel. Lidah Ariel kembali, namun kakinya tetap ada. Semua usaha jahat Ursula akhirnya gagal dan pada akhirnya Ariel menjadi seorang manusia, menikah dengan Pangeran Eric dan hidup bahagia selamanya. Itulah cerita yang dikisahkan oleh Disney. Namun gambaran Ariel yang diceritakan oleh Disney terlihat begitu sempurna dan bahagia. Sangat berbeda jauh dengan cerita aslinya yang dikarang oleh Hans Christian Andersen. Pada cerita aslinya, Ariel atau Putri Marina dikisahkan harus menukar suaranya yang indah untuk sebuah kaki agar dapat hidup di daratan bersama sang pangeran dengan syarat tidak boleh ada orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Ariel adalah seorang mermaid. Untuk mendukung agar tidak ada orang yang mengetahui jati dirinya, di balik rambut Ariel yang berwarna merah tersebut ternyata terselip pisau sebagai senjata pelindungnya. Dan apabila dia mengetahui bahwa Ariel adalah seorang putri duyung, maka Ariel harus membunuhnya menggunakan pisau tersebut. Alasan Ariel membunuh orang-orang yang mengetahui identitasnya adalah agar kerajaan Neptunus di bawah laut tidak diketahui oleh siapapun. Namun, apabila ia gagal mendapatkan cinta pangeran, maka Ariel akan hilang menjadi gelembung udara. Hal ini berarti Ariel tidak dapat hidup di darat maupun hidup di lautan. Dengan kata lain, ia akan pergi menuju akhirat. Setelah melakukan semua pengorbanan, pada akhirnya Ariel gagal mendapatkan cinta pangeran karena tidak bisa membuktikan serta meyakinkan pangeran bahwa dialah yang telah menyelamatkan pangeran tersebut
di saat badai menghadang. Penyebabnya tak lain adalah karena Ariel yang tidak dapat berbicara. Sedangkan putri yang menolong pangeran pada saat badai tersebut sempat melantunkan sebuah lagu dengan suara nyanyian yang indah dan merdu. Sang pangeran akhirnya menikah dengan seorang putri dari kerajaan seberang yang dikira telah menyelamatkan nyawanya. Kakak-kakak dan sahabat-sahabat Ariel memang berusaha untuk menyelamatkan Ariel dengan menyuruh Ariel untuk membunuh pangeran tersebut. Karena itulah salah satu cara agar Ariel dapat kembali ke lautan. Akan tetapi perasaan Ariel ke pangeran begitu besar sehingga ia lebih milih untuk bunuh diri menggunakan pisau yang selama ini ia sembunyikan di rambutnya daripada harus membunuh sang kekasih itu. Setelah Ariel bunuh diri dan berubah menjadi gelembung udara, pangeran baru mengetahui kebenaran bahwa Ariel lah yang menolongnya ketika terjadi badai tersebut. Adegan penyesalan di menit-menit terakhir tersebut membuat film ini berakhir begitu mengenaskan. Pangeran hanya mampu berdiri terpaku, menatap gelembung warna-warni Ariel yang berterbangan menuju nirwana. Dan itulah cerita asli dan tragis dari kartun Ariel the Little Mermaid. Sekian video bahas kartun kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di Jumat depan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.